850 penerima manfaat kurang lebih ya, dengan 3 bulan alokasi ya sejumlah 445 ton ya 445 ton di mana 445 ton ini akan menyasar satu penerima manfaat sifatnya one shot itu berarti satu kali menyalur 3 bulan. Jadi penerima manfaat akan menerima kurang lebih 30 kilo beras, di mana satu karung beras itu setara 10 kilo. Jadi 3 karung beras nanti penerima manfaat akan menerima, dengan harapan nanti dengan bantuan ini bisa membantu masyarakat di tengah kebutuhan masyarakat yang mungkin saat ini semakin meningkat. Ditambah momen ini momen spesial hari ini kemerdekaan, jadi sekiranya juga masyarakat bisa merasakan kebahagiaan di hari kemerdekaan kita. Masyarakat juga mungkin bisa merdeka sementara waktu dari sisi pangan, utamanya beras, dan juga dengan bantuan pangan ini bisa menjadi satu fasilitas atau sarana untuk menekan harga yang sifatnya untuk stabilisasi harga beras medium. Jadi saya ulangi, 14.800 penerima manfaat untuk 3 bulan alokasi 445 ton beras. 3 bulan alokasi. Dari keseluruhan total data tadi Pak Kajab itu sudah berdasarkan verifikasi yang valid ya? Jadi gini, untuk Bulog sendiri dalam hal penerima manfaat sumber datanya kan dari data DTKS ya, dari dinas sosial masing-masing kabupaten kota. Skemanya dari data ini tentunya akan diverifikasi di pemerintah pusat ya. Terus Bulog sendiri menerima datanya itu dari Bapak selaku pemberi tugas untuk menerima bantuan pangan, sehingga kami di Bulog tidak punya ruang untuk bisa memodifikasi data. Hanya memang secara juknis atau petunjuk pelaksanaan di lapangan itu boleh dilakukan penggantian, tapi cuman dari sumber kalau di lapangan tuh ya desil ya, cuma sampai dengan desil 4, sehingga kalau nanti misalnya di luar ruang desil ketika disalurkan atau misalnya disalurkan kepada anak-anak yang di bawah umur, beresiko untuk Bulog tidak diakui oleh pemerintah ya untuk dilakukan pembayaran beras yang saat ini mungkin disalurkan. Jadi benar-benar sebenarnya penyaluran ini harus akurat ya, tepat waktu, tepat waktunya ya, tepat orangnya ya, dan tepat pelaksanaannya. Empat ini memang kita harus pegang benar. Terkait mutu Pak Kajab, Ya. seperti apa Bulog memastikan? Bahwa memang untuk penyaluran skemanya memang kalau dari penugasan disalurkan dengan beras dengan kualitas baik. Dan di Bulog sendiri sebelum disalurkan kemasan itu kan dalam bentuk kemasan curah 50 kilo, sehingga dilakukan pengemasan kembali menjadi kemasan 10 kilo, sehingga bisa hal-hal yang bisa menjadi polemik di lapangan atau resiko untuk penerima manfaat bisa lebih diminimalisir. Tantangannya adalah hari ini satu, untuk wilayah penyaluran tidak semuanya itu punya akses yang baik ya, artinya punya tantangan dalam hal penyaluran. Ditambah juga kami juga dikejar dengan atau mepetnya waktu penyaluran ya, dan yang paling sulit adalah kesiapan dari penerima manfaat itu sendiri. Kenapa? Kalau penerima manfaat kita undang, tidak semuanya itu punya kemampuan untuk datang di tempat pembagian beras. Biasanya ada sendiri kegiatannya, ada yang sakit, mungkin ada keperluan lain, misalnya lebih penting di kebun barangkali ya utamanya, atau mungkin ada pekerjaan lain. Tapi kan sebenarnya bantuan pangan ini menyasar pada masyarakat yang sifatnya prasejahtera ya, barangkali. Untuk jenisnya jenis beras yang di... Untuk beras sendiri yang dijadikan penugasan penyaluran itu beras medium ya, beras medium. Kalau di Kota Bogor sendiri itu beras medium itu ada 2 klasifikasi, beras medium kelas 1 dan beras medium kelas 2.
kalau mau saya jabarkan kelas 1 itu dengan broken di bawah 20%, artinya dari 18 sampai 20. Kalau yang kelas 1 itu 20 sampai 25 kelas 2. Untuk Bulog sendiri dari dulu penugasan untuk CBP itu adalah beras medium yang 20%. Inilah yang disalurkan. Sama kualitasnya dengan beras SPHP. Persis, nasional beras medium. Terima kasih banyak. Baik, izin Pak foto dulu sedikit. Oh, boleh.